Maka kita ambil jalan yang tengah, yang moderat. Kita puasa, bisa mengurangi dan mengendalikan syahwat, tetapi badan kita tetap sehat, bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Ada hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan, yaitu tentang aturan sahur. Ya. Di dalam fikih dinyatakan bahwa di antara kesunatan puasa ialah makan sahur. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makanlah sahur kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah, yaitu kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan orang yang berpuasa tentang kondisi fisiknya terutama. Maka dari hadis ini bisa diambil hukum bahwa sahur adalah suatu perbuatan sunnah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun ukuran makan sahur berapa banyak? Itu kalau menurut hadis Nabi disabdakan tasahharu walau bijur'ati ma'in ya. Makanlah sahur sekalipun hanya dengan seteguk air. Itu minimalnya ya. Kemudian kalau di Arab atau di mana kaum muslimin tinggal, itu dianjurkan untuk makan buah kurma. 1 atau 3, karena 3 butir kurma itu kalorinya sama dengan sepiring nasi. Artinya apa? Jadi kita sahur jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan sampai terlalu kenyang, ini akan menghilangkan hikmah puasa, yaitu untuk mengurangi makanan kita, untuk mengurangi nafsu dan syahwat kita. Jadi jangan sampai terlalu banyak, yang sedang-sedang saja. Itu untuk ukuran makan sahur. Ya. Jangan terlalu kenyang, tapi juga harus mengukur. Namanya taqwi tadi kan mempersiapkan kalori untuk selama sehari, biar kondisi badan kita itu stabil. Dengan demikian maka sahur ini waktunya diakhirkan, sehingga di waktu siang persiapan kalori kita masih full ya. Kemudian makannya jangan terlalu banyak, tapi yang sedang-sedang supaya tidak menghilangkan hikmah daripada puasa kita untuk mengendalikan nafsu. Adapun waktu sahur yang paling utama itu ialah mendekati fajar. Di dalam hadis disampaikan oleh para sahabat bahwa kami makan sahur, kemudian sholat berjamaah subuh sama Rasulullah, itu tenggang waktunya kira-kira waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran 50 ayat. Kira-kira 25 menit lah itu ya, menjelang fajar. Sedangkan waktu sahur, di mana kita bisa memperoleh kesunatan, itu masuknya adalah ketika nisful lail, tengah malam. Itu sudah boleh sahur, atau kalau kita makan setelah jam 12 malam kira-kira, ini berarti sudah mendapat kesunatan sahur. Tapi kalau jam 10 sore sudah makan ini belum,
merupakan sahur yang sunnah gitu. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa waktu sahur itu masuknya adalah separuh di antara rentang waktu dari nisful lail sampai dengan fajar. Jadi kira-kira jam 2:30 begitulah. Ini waktu yang paling utama adalah mengakhirkan takhirus sahur ya. Kira-kira 30 menit lah sebelum fajar. Kemudian di sana barokah itu berarti ada hikmah di balik makan sahur. Menurut ulama dan lit taqwi, yaitu untuk mempersiapkan kekuatan fisik kita supaya nggak lemes di waktu berpuasa, kita berpuasa kondisi tubuhnya tetap stabil gitu, tidak sampai kekurangan kalori, itu yang dimaksud. Ada juga yang berpendapat bahwa hikmahnya sahur itu adalah lil mukhalafah li ahlil kitab, supaya berbeda dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu kalau puasa itu betul-betul satu malam itu nggak makan, makannya cuma berbuka saja. Ini berarti ada unsur ekstrim gitu ya, terlalu lapar. Sedangkan agama Islam itu kan tawassut gitu, moderat, sedang-sedang. Jadi kita memang berpuasa, mengendalikan syahwat dan nafsu, tetapi tidak terlampau lemah tubuh kita. Jadi ambil tengah-tengah, untuk itu disunahkan sahur yang faedahnya adalah litaqawi, untuk mempersiapkan kekuatan fisik kita supaya enggak lemas di waktu siang. Yang kedua, supaya berbeda dengan ahli kitab yang kalau puasa itu cuma buka saja, semalaman enggak makan lagi. Ini termasuk berlebihan, maka kita ambil jalan yang tengah, yang moderat. Kita puasa, bisa mengurangi dan mengendalikan syahwat, tetapi badan kita tetap sehat, bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal ya. Yang sekolah tetap sekolah, yang bekerja tetap bekerja, yang ngaji tetap ngaji. Tapi kita dalam suasana riyadhah rohani kita. Itulah yang dimaksud dengan sahur pada waktu puasa Ramadan, yang merupakan di antara kesunatan puasa ialah tasahur, makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Itulah poin-poin yang berkaitan dengan makan sahur. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala dan membawa barokah dalam kehidupan kita. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.